Shalom pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Ya, buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Menyuguhkan kepada kita satu cara yang lebih baik menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Ini adalah ajakan untuk kita. Biarlah kita dimanapun ditempatkan Tuhan, biarlah kita dapat menjadi pembawa damai. Kita menjadi orang yang mendengarkan kasih Tuhan, ya, supaya mereka juga melihat bahwa Tuhan memimpin saya dan mereka juga melihat bahwa siapa Tuhan yang saya sembah. Ya pemirsa, sebelum masuk dalam pembacaan, saya mengundang pemirsa untuk berhenti sejenak dalam aktivitas kita masing-masing, supaya kita dapat belajar bersama-sama dalam firman Tuhan yang akan saya bawakan nanti. Firman Tuhan pada saat ini dengan judulnya menemukan sukacita saat menuai. Ayat intinya terdapat dalam Yesaya 9 ayat 3. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Taburkanlah benihmu di pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Janji Tuhan yang besar mengatakan bahwa selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai. Ya, bila kita di dunia ini, setiap pagi kita bangun, biar kita dapat menabur akan benih kebenaran itu, benih sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, kita mengucap syukur dengan segala apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, biar kita dapat menabur akan benih di pagi hari. Ya, dan kita jangan memperistirahatkan tangan kita untuk terus menabur, untuk terus menanam akan benih-benih yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ya, biar kita dapat kerjakan itu dengan sesungguhnya, biar kita dapat bekerja dengan senang hati, maka kita akan mendapat sukacita yang lebih besar daripada Tuhan. Ya, setiap pagi kita dituntun untuk menanam atau menabur benih-benih kebaikan, benih-benih kebenaran. Ya, jangan kita lemas dalam menanam atau menabur benih kebenaran itu. Kita dengan penuh semangat, kita dengan penuh sukacita menabur dan menanam akan benih-benih kebenaran itu. Ya, jadi janji Tuhan itu sangat besar dan mengatakan bahwa selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai. Ya, selama bumi masih ada ini, biar kita dapat bekerja dengan sesungguh hati kita, dengan senang hati kita. Ya, kita bekerja sampai waktunya tiba, maka Yesus akan memperlihatkan kasih kemuliaan Tuhan kepada kita. Ya, itu adalah janji yang kekal untuk kita. Ya, supaya kita dapat menabur akan semua benih yang Tuhan berikan kepada kita. Biar kita dapat menanamnya dengan senang hati kita, karena selama bumi masih ada, musim menabur dan menuai tidak akan habis. Ya, ini kembali kepada pribadi kita masing-masing.
Biarlah kita dapat menabur dengan kuasa Tuhan. Biarlah kita dapat menabur benih-benih kita di atas firman yang Tuhan tetapkan. Biarlah kita dapat menabur dengan sukacita yang luar biasa. Ya. Tuhan sudah mempersiapkan akan semuanya. Dia mau mengajak kita supaya di pagi hari kita bangun. Biarlah kita dapat menabur benih yang Tuhan sudah berikan itu. Ya. Benih kebenaran, ya. Benih rohani yang kita tabur. Maka kita akan tuai di akhiratnya nanti. Jadi marilah saudara-saudaraku, kita bersama-sama menabur akan bibit-bibit kebenaran, menabur akan benih yang Tuhan sudah siapkan bagi kita untuk hari ke depannya. Jangan takut, jangan bimbang, dan jangan ragu. Jika itu adalah jalan Tuhan untuk kita menabur benih, maka kerjakanlah itu dengan sepenuh hati kita. Ya. Kerjakanlah itu dengan tangan kita yang tak henti-henti. Ya. Karena ada satu jalan yang harus kita tempuh, ialah hidup bersama dengan Kristus melalui pekerjaannya di dunia ini. Ya. Karena di firman Tuhan katakan bahwa apa yang dikerjakan tangan, kerjakanlah itu dengan sebaik mungkin, dan jangan tanganmu beristirahat selagi benih itu masih ada. Ya. Ya, kita pun dalam keyakinan terhadap janji itu, tukang kebun membajak dan menabur. Kita pun harus yakin dalam penaburan rohani. Untuk bekerja, percaya akan jaminannya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya. Jadi di sini diumpamakan seperti si tukang kebun yang mengerjakan sebuah taman di hati anak. Ya. Di sini dikatakan bahwa dalam keyakinan terhadap janji itu, tukang kebun membajak dan menabur. Ya, kita pun harus yakin dalam penaburan rohani. Untuk bekerja, percaya akan jaminannya. Kita bekerja dan menunggu sambil menunggu, dan kita harus percaya bahwa penuaian itu akan segera tiba, akan segera datang untuk kita. Asalkan kita di dunia ini, kita mau bekerja dan mau menabur akan bibit kerohanian kita kepada orang lain. Ya. Di sini dikatakan seumpama si tukang kebun yang mengerjakan atau membajak sebuah ladang untuk dia menanam akan tanaman itu. Ya. Dan hasilnya dia akan petik sampai ia merasa sukacita. Ya, Tuhan akan memberkati akan setiap bibit-bibit kebenaran atau benih-benih yang sudah kita tanam ini. Ya. Tuhan akan melihat bagaimana kesetiaan kita dalam menabur dan menanam benih yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jika kita setia, maka Tuhan akan setia memberi kita janji-janji yang kekal, memberikan kita sukacita yang lebih besar lagi. Ya, jika kita mau percaya dan turut bekerja dengan Tuhan. Ya. Ya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadamu. Ya.
jika Tuhan menyuruh kita, memerintahkan kita untuk bekerja, ya, biarlah kita bekerja dengan senang hati, dengan sepenuh hati kita, ya. Biarlah kita dapat melakukannya untuk mendatangkan kebaikan, ya, bukan untuk keuntungan pribadi kita sendiri, tapi biarlah kita dapat bekerja untuk orang lain juga dapat melihat bagaimana kehidupan kita dituntun oleh Tuhan, ya. Biarlah sanak saudara kita, tetangga-tetangga kita dapat melihat bagaimana kemurahan Tuhan ada pada kita, ya, supaya kita tetap setia dalam pekerjaan kita, supaya kita tetap setia dalam tingkah laku kita, ya, biar kita dapat melihat dan mempraktekkan akan firman Tuhan ini, supaya di kehidupan kita nanti ada banyak berkat yang Tuhan mau berikan lagi ke dalam kehidupan kita, asalkan kita mau menabur dengan setia dan mau menunggu akan penuaian itu, ya. Jadi jika Tuhan mau memberikan kita perintah untuk bekerja, perintah untuk berbuat kebaikan, perintah untuk menabur akan rohani, biar kita kerjakan itu, ya. Kerja dan kerja sambil menunggu, ya, akan kedatangan Kristus. Bila kita mau melakukannya dalam kehidupan kita, ya, ada baiknya untuk kita juga. Ada baiknya juga untuk kita hidup di akhir zaman ini, ya. Meskipun orang tidak mau bersama dengan kita, biar kita tetap terus dan kita tetap mau menabur benih-benih kebenaran, benih sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan sudah titipkan dalam kehidupan kita, ya. Gandum itu tumbuh, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya. Tujuan tukang kebun dalam menabur benih dan pemeliharaan tanaman ialah untuk menghasilkan gandum, roti bagi yang lapar, dan benih untuk tuaian mendatang. Demikianlah tukang kebun ilahi menantikan penuaian, ya. Jadi di sini katakan bahwa gandum itu tumbuh mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya. Tujuan tukang kebun dalam menabur benih dan pemeliharaan tanaman ialah untuk menghasilkan gandum, ya. Jika kita menanam pohon asam, maka hasilnya akan tumbuh seperti pohon asam dan buahnya juga asam, ya. Bukan kita menanam pohon cabai terus buahnya tomat, enggak mungkin, ya. Ya, Tuhan sudah mempersiapkan itu untuk kita, ya. Jika kita menanam gandum, otomatis kita akan memetik buah gandum itu, ya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jika kita menanamkan firman Tuhan, maka kita akan menerima kasih karunia Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan, ya. Kita tanamkan dalam kehidupan kita bahwa setiap yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kita mau lakukan, kita mau mengerjakannya sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, ya. Di sini katakan bahwa tujuan tukang kebun dalam menabur benih dan pemeliharaan tanaman ialah untuk menghasilkan gandum,
roti bagi yang lapar, dan benih untuk tuayan mendatang. Demikianlah tukang kebun ilahi menantikan penuaian. Ia berusaha menghasilkan dirinya dalam hati dan kehidupan pengikut-pengikutnya, agar melalui mereka ia dapat menghasilkan kembali dalam hati dan kehidupan orang lain. Penuaian hidup itu adalah tabiat, dan inilah yang menentukan nasib, baik untuk kehidupan kini, untuk kehidupan mendatang. Kasih, simpati, dan keramahan menghasilkan buah-buah berkat, buah tuayan yang tidak akan binasa. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa penuaian hidup adalah tabiat kita. Bila kita mau dekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga tabiat kita hari demi hari menjadi sempurna dan serupa dengan Kristus, jika kita mau menanam akan benih-benih kebenaran yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.